semuanya juga kadang-kadang tempat untuk kita tidur itu tidak ada. Bisa-bisa aja sih kalau mau tidur di ruang tamu begitu. Tapi kalau Tuhan kasih yang lebih baik, ya kenapa kita harus di ruang tamu? Kalau tidak ada lagi di hutan pun saya tidur, udah berapa kali saya begitu ya. Anda lihat pelayanan kami yang di Sidik, di Sidik gitu ya. Itu di hutan, kami tidur di gereja, tapi gerejanya sekelilingnya hutan, nggak ada lampu di sana, nggak ada listrik, nggak ada PLN. Nah, itu bagaimana mungkin terjadi kalau nggak ada kasih Allah? Saya kalau live begini, saya tidak begitu sure untuk khotbah sistematis. Itu kan bisa nanti di gereja, di mimbar. Saya lebih sure, Anda tahu nggak sure? Saya lebih sure untuk memotivasi orang bagaimana orang lain juga bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang saya lakukan, supaya cepat kita menangkan Indonesia bagi Kristus ini. Saya mau kasih gambaran buat saudara. Bayangkan, kalau orang Kristen itu di Indonesia ada 20 juta saja. Satu orang, 1 tahun 1 membawa jiwa kepada Kristus. Ya, bukan memindahkan dari gereja satu ke gereja lain, bukan. Tapi membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan, kita bawa. Berarti tahun depan itu jadi 40 juta. Tahun depan lagi menjadi 80 juta. Tahun depan lagi menjadi 80 tambah 80, 160 juta. Tahun depan lagi 160 tambah 160, 320. Berarti sudah kelewatan. Sedangkan penduduk Indonesia kurang lebih 275 juta jiwa. Bayangkan saudara, begitu sangat gampangnya untuk memenangkan jiwa-jiwa. Begitu gampangnya untuk merebut jiwa-jiwa di Indonesia ini. Kalau semua kita melakukan hal yang sama. Saya pribadi, saya nggak usah ngomong gede-gede kayak seorang yang lain ya, saya nggak usah sebut. Satu orang satu saja. Saya pastikan setahun saya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, memang kalau kita bicara seorang Rizky Lubis ini luar biasa ya. Multi talenta ya. Kadang dia bisa menjadi seorang jurnalis, kadang dia menjadi aktivis dari semacam lembaga swadaya masyarakat, LSM begitu. Kadang-kadang bisa menjadi penginjil keliling, pengobat jalanan, berkeliling Indonesia tanpa lelah ya. Kalau kita lihat dari hari ke hari itu pindah-pindah tempat terus gitu. Kayaknya dia menjemput bola untuk melakukan penginjilan ya. Tadi dia katakan tidur dimanapun oke ya. Mau tidur di rumah orang yang gak mampu, cuman ada ruang tamu aja, atau tidur di hutan seperti yang dia katakan gitu ya. Memang luar biasa nih Pak Rizky Lubis ini. Harus mendapat obat ini dari pihak gereja ya. Kegigihannya ya luar biasa, sampai ke pelosok-pelosok antar pulau, ke kolong-kolong jembatan, ke hutan-hutan, kadang sidak persoalan-persoalan umat Kristen. Cuman kali ini luar biasa ya, dia menyampaikan bahwa sebenarnya mudah menjadikan Indonesia ini dimenangkan oleh Kristus, menjadikan Indonesia ini sebagai mayoritas Kristen ya. Dia kasih metode yang sangat simpel ya. Memang kalau kita lihat data di BPS ya, pusat statistik ya, saat ini penduduk Indonesia itu sekitar 275 ya, dan 86%-nya itu adalah mereka yang beragama Islam ya, Muslim dan Muslimah. Sementara Kristen kalau tidak salah ada sekitar 10% atau berapa gitu ya, kisaran 10% lah.
Dan kali ini Mbah Risuli Lubis memberikan satu metode, satu strategi yang luar biasa ya. Dengan sangat simpel dia mengatakan, mudah sebenarnya itu. Coba kalau sekarang penduduk Indonesia 20 juta itu Kristen ya, masing-masing dalam 1 tahun membawa jiwa yang baru ya. Jadi tahun depannya bisa jadi 40 juta, nanti tahun depannya 80 juta, tahun depannya lagi 160 juta, tahun depannya lagi 320 juta. Dia cancel sendiri ya. Udah, ini melebihi nih, jumlah penduduk Indonesia belum segitu ya. Jadi menurut Risuli Lubis, dalam waktu 4 tahun kalau mereka menggunakan metode atau strategi dari Risuli Lubis untuk jemput bola, untuk bertekad satu orang membawa satu jiwa baru ke Kristus, menjadi agama Kristen, nanti seluruh penduduk Indonesia akan beragama Kristen. Sakarepmu bis. Kalau kalkulasi sih mudah gitu loh. Cuman di lapangan ya kita tahu sendirilah. Memangnya mudah memurtadkan orang dari Islam ke Kristen ya. Apalagi tontonan dari para pendeta kayak gitu ya. Itu Mbah Udin justru sebaliknya, itu sukses membawa Kristen ke Islam. Itu aja teman-teman. Semoga pihak gereja mendengar omongan dari Risuli Lubis ya, untuk menggunakan strategi deret hitung ya, deret hitung dan deret ukur ya. Satu orang satu, dalam waktu 4 tahun penduduk Indonesia akan menjadi Kristen semua, bahkan 100 loh ya. Penduduknya belum ada 300, tetapi kata Risuli Lubis nanti 320 juta akan menjadi Kristen. Sakarepmu bis. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.